Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan jurnal penelitian sosiologi pedesaan kami yang berjudul Pernikahan Dini dan Diskriminasi pada Perempuan dalam Masyarakat Suku Baduy. Selamat menyaksikan. Pernikahan merupakan momen yang paling dinantikan, karena dengan pernikahan, maka dimulailah status baru serta kehidupan baru yang harus diampu oleh pasangan. Namun, di balik sakralnya proses pernikahan, berbagai fenomena penting mengenai pernikahan banyak sekali terjadi. Salah satunya, fenomena pernikahan dini yang masih marak terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Negara Indonesia sendiri sebenarnya telah menetapkan standar usia pernikahan yang ideal bagi laki-laki ataupun perempuan. Dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dijelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Artinya apabila anak yang berusia di bawah 19 tahun melangsungkan pernikahan, maka hal tersebut dianggap melanggar undang-undang. Pernikahan dini dapat diakibatkan oleh beberapa faktor seperti rendahnya pendidikan, keadaan sosial ekonomi keluarga, dan juga bisa disebabkan karena tuntutan adat atau tradisi yang dianut oleh masyarakat di wilayah tertentu. Seperti halnya yang terjadi pada masyarakat suku Baduy yang bertempat di Desa Kanekes, Kabupaten Lebak, Banten. Pada masyarakat suku Baduy, mayoritas kaum perempuan diharuskan untuk menikah sebelum menginjak usia 20 tahun, sedangkan kaum laki-laki tidak diberi batasan usia. Sebagian besar anak perempuan diposisikan untuk segera menikah di usia muda, untuk mematuhi hukum adat istiadat yang berlaku. Selain itu, alasan lainnya adalah mitos yang mengatakan bahwa perempuan yang sudah berusia 20 tahun dan belum menikah, maka dianggap sebagai perawan tua. Mitos ini kemudian berkembang menjadi paradigma masyarakat suku Baduy terhadap perempuan dan membuat dugaan bahwa adanya perasaan tidak nyaman pada perempuan. Dalam fenomena pernikahan dini yang dialami oleh perempuan suku Baduy, perbedaan gender antara laki-laki dan juga perempuan itu ditentukan oleh beberapa faktor yang kemudian disosialisasikan, diperkuat, bahkan juga dibentuk melalui sosial atau kultural, kemudian dilanggengkan oleh interpretasi agama dan juga mitos-mitos. Dampaknya, banyak perempuan yang masih belum cukup umur dan belum memiliki kesiapan untuk menikah harus menjalani kehidupan pernikahan. Diskriminasi pada perempuan dalam masyarakat suku Baduy juga ditandai dengan tidak diberikannya hak perempuan untuk bersekolah dan memilih pasangan hidupnya sendiri. Penelitian ini dilakukan di Kampung Marengo dan juga Kampung Gajebo, Desa Kanekes, Kabupaten Lebak, Banten. Pemilihan lokasi ini dilakukan berdasarkan bahwa penelitian ini dilakukan untuk memberikan hasil berupa informasi mengenai fenomena pernikahan dini pada masyarakat suku Baduy, khususnya di Kampung Marengo dan juga Gajebo. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 5 sampai dengan 7 November 2021. Kemudian dalam penelitian ini digunakan sebuah pendekatan yang dikenal dengan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan juga perilaku yang diamati. Penelitian deskriptif kualitatif juga bertujuan untuk memahami situasi atau suatu konteks dengan mendeskripsikan secara rinci dan mendalam suatu fenomena secara alami, berdasarkan apa yang terjadi di lapangan studi. Peneliti menuju ke lokasi penelitian untuk mencari data dan melakukan penelitian. Selanjutnya kita akan membahas berbagai kajian teori yang digunakan dalam penelitian kelompok kami. Kajian teori tersebut antara lain yang pertama konsep diskriminasi gender, konsep masyarakat adat, dan konsep pernikahan dini. Pertama kita akan membahas konsep diskriminasi gender, di mana definisi diskriminasi itu sendiri adalah prasangka atau perilaku yang membedakan seseorang hanya karena ia berasal dari sebuah identitas sosial yang berbeda. Seseorang akan dipandang atau diperlakukan lebih buruk dengan cara dikucilkan dibanding-bandingkan atau mendapat hukuman aturan yang berbeda, sehingga menciptakan jarak sosial atau social distance. Konsep diskriminasi gender sendiri adalah membedakan atau bertindak tidak adil kepada gender atau jenis kelamin yang ada pada suatu masyarakat dalam bentuk aturan, perkataan, atau tindakan tertentu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang konsep masyarakat adat. Konsep masyarakat adat merupakan satuan masyarakat yang tetap dan teratur di mana para anggotanya bukan saja terikat pada tempat kediaman suatu daerah tertentu, melainkan terikat pada hubungan keturunan dalam ikatan pertalian darah atau kekerabatan yang sama dari satu leluhur. Nilai dan norma yang ada dalam masyarakat tiap adatnya juga akan berbeda-beda walaupun di dalam desa yang sama, karena kesukuannya, leluhur, pertalian, atau kode etiknya akan berbeda pula.
Yang ketiga adalah konsep pernikahan dini. Menurut WHO, pernikahan dini atau early marriage adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dikategorikan anak-anak atau remaja di bawah usia 19 tahun. Sedangkan menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 menyatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan wanita mencapai umur 16 tahun. Apabila masih di bawah umur, maka dinamakan pernikahan dini. Selanjutnya kita akan membahas kerangka konsep. Dalam kerangka konsep kami mengkategorikan beberapa poin-poin yang menjadi isu atau poin-poin penting permasalahan yang dibahas dalam presentasi kami kali ini, yaitu yang pertama mengenai diskriminasi gender dalam pernikahan dini, yang di dalamnya membahas tentang konsep diskriminasi adat masyarakat dan konsep pernikahan dini. Sehingga hasil temuan yang didapati di lapangan adalah pertama, berbagai bentuk diskriminasi gender, kedua, alasan perempuan melakukan pernikahan dini, dan yang ketiga adalah dampak pernikahan dini pada perempuan. Berbagai bentuk diskriminasi gender yang kami temukan adalah adanya perbedaan perlakuan atau identitas dan perbedaan kedudukan, serta alasan perempuan melakukan pernikahan dini didasari oleh adat istiadat dan pendidikan. Dan yang terakhir, dampak yang terjadi dari pernikahan dini pada perempuan adalah dampak ekonomi dan dampak kesehatan atau psikologis pada perempuan. Nah, setelah kami melakukan penelitian dengan metode yang telah ditetapkan dan didukung dengan konsep dan teori, maka hasil temuan kita adalah sebagai berikut. Yang pertama ada adat pernikahan masyarakat Baduy. Nah, perkawinan itu merupakan suatu hal yang sakral, terlebih bagi masyarakat Baduy. Tata cara adat pernikahan dimulai dari perkenalan sampai akhirnya menikah diatur dalam ketentuan adat yang mengikat. Nah, masyarakat Baduy percaya bahwa pernikahan merupakan hal yang cukup penting dan wajib. Terdapat perbedaan cara berpacaran masyarakat Baduy berdasarkan pernyataan Abah. Cara berpacaran orang Baduy pada zaman dahulu berpacaran secara gelap-gelapan di rumah yang berisi 5 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Kemudian mereka saling menatap. Mereka tidak tahu mana yang jodohnya, namun orang tua mereka yang memiliki andil untuk menjodohkan anaknya sekiranya cocok dengan yang mana. Nah, adat pernikahan suku Baduy yaitu pernikahan monogami, di mana laki-laki hanya memiliki satu istri, kecuali jika istrinya sudah meninggal, maka ia diperbolehkan untuk menikah lagi. Bisa di next. Nah, pernikahan adat Baduy melalui acara lamaran. Yang pertama itu pihak laki-laki membawa siri kepada pihak perempuan. Kedua, pihak perempuan yang membawa siri kepada pihak laki-laki. Dan dilanjut dengan tukar cincin. Nah, yang ketiga, menikah ke penghulu. Nah, pada masyarakat Baduy, ketika sudah tunangan atau lamaran, pasangan tidak boleh berpisah lagi. Jadi ketika sudah berniat untuk melamar, maka sudah harus yakin bahwa mereka tidak akan berpisah. Jarak dari proses lamaran sampai akhirnya menikah yaitu selama 1 tahun. Pesta pernikahan berlangsung selama 3-7 hari setelah lamaran berlangsung. Next. Nah, pada tradisi pernikahan masyarakat Baduy dalam dan Baduy luar sebenarnya tidak jauh berbeda. Usia merupakan hal yang penting di mana laki-laki menikah pada sekitar usia 23 tahun sampai dan perempuan menikah di bawah 20 tahun. Nah, perempuan yang belum menikah di atas 20 tahun itu biasanya dianggap sebagai perawan tua karena perempuan dari kecil sudah dianjurkan untuk menenun, maka ketika ia sudah mampu untuk menenun dan hidup mandiri, maka mereka dianggap untuk bisa melakukan pernikahan. Nah, pada masyarakat Baduy dalam masih banyak yang melakukan perjodohan, bahkan dari anaknya masih dalam perut, tapi tetap ketika sudah besar harus mau sama mau. Nah, jika anak tidak mau dijodohkan, maka tidak dipaksakan. Nah, di masyarakat Baduy luar, perjodohan itu sudah jarang terjadi. Nah, kemudian pada masyarakat Baduy dalam, ketika sudah menikah, pasangan tidak boleh bercerai apapun masalah yang dihadapi dalam hubungannya. Mereka harus terus bertahan dalam rumah tangganya tersebut. Nah, kemudian jika dalam masyarakat Baduy luar, perceraian itu sudah banyak terjadi. Nah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadira. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana kondisi sosial dan kehidupan pernikahan keluarga suku Baduy. Seperti yang kita ketahui bersama, masyarakat suku Baduy merupakan kelompok masyarakat yang sangat kental akan budaya dan adat istiadatnya. Semua itu bisa terlihat dari berbagai aspek kehidupan yang didasari oleh tradisi adat dan kebudayaan.
Tidak hanya dalam proses pemilihan pasangan dan proses pernikahan, tradisi adat dan kebudayaan juga sangat berpengaruh dalam kehidupan pernikahan pasangan di masyarakat suku Baduy. Boleh di next? Dalam kehidupan pernikahan terdapat aturan dan adat istiadat yang berlaku pada masyarakat suku Baduy. Di antaranya yang pertama ada tradisi panghirup atau turun pangganten. Tradisi ini berlaku setelah kedua pasangan sudah sah menjadi suami dan istri. Setelah pernikahan kedua mempelai tidak diperbolehkan untuk tidur bersama selama 3 hari sebagaimana layaknya suami istri, sebelum mereka melaksanakan acara pengesahan perkawinan secara adat. Tradisi panghirup ini bermakna mempersatukan kedua insan dan bersumpah untuk sehidup semati sejalan seiring untuk membentuk dan menjalankan rumah tangga yang baik dengan disaksikan dan sekaligus didoakan oleh tokoh adat. Selain itu, terdapat perbedaan aturan kehidupan pernikahan baik di masyarakat Baduy luar dan masyarakat Baduy dalam. Adapun dalam masyarakat Baduy luar, terdapat aturan yang mengatakan bahwa pasangan di masyarakat Baduy luar boleh melakukan perceraian ketika pernikahannya dirasa sudah tidak lagi sejalan dan seiring. Sedangkan di masyarakat Baduy dalam, terdapat aturan yang mengatakan bahwa setiap pasangan yang sudah menikah dilarang untuk bercerai. Hal ini juga diperkuat dari pernyataan yang disampaikan langsung oleh masyarakat suku Baduy. Dalam wawancara yang dilakukan oleh kelompok kami, peneliti mendapati informan yang merupakan 2 bersaudara bernama Kang Sapri dan Kang Juli, di mana Kang Sapri merupakan penduduk masyarakat suku Baduy dalam yang memutuskan untuk menikahi perempuan yang berasal dari Baduy luar, sehingga ia pindah menjadi bagian dari masyarakat Baduy luar. Dalam pernyataannya, Kang Sapri menyampaikan bahwa di masyarakat Baduy luar, jika sudah dirasa tidak cocok dalam pernikahan, boleh dilakukan perceraian. Sedangkan menurut penuturan Kang Juli yang merupakan masyarakat Baduy dalam, bagaimanapun permasalahan yang ada dalam rumah tangga pasangan di masyarakat Baduy dalam dilarang untuk melakukan perceraian. Boleh di next? Nah, selanjutnya kehidupan sosial. Kehidupan sosial pasangan di suku Baduy tidak banyak perbedaan. Biasanya laki-laki, terutama yang sudah berkeluarga, memiliki kegiatan untuk pergi ke ladang ataupun pergi ke terminal Ciboleger untuk berjualan. Kebanyakan laki-laki yang sudah berkeluarga ini pergi ke ladang karena sejak kecil sudah terlatih dan dipersiapkan untuk bekerja di ladang. Sehingga ketika sudah bisa mengelola ladang dan dirasa siap untuk melakukan pernikahan, barulah proses pernikahan dilangsungkan. Begitu pula untuk perempuannya. Perempuan yang sudah berkeluarga atau menjadi istri biasanya melakukan beberapa kegiatan seperti menenun, ikut bekerja di ladang bersama suaminya, atau berdagang. Namun jarang sekali perempuan yang sudah berkeluarga berdagang di luar kampung tempat tinggalnya. Biasanya mereka membuka warung kelontong sendiri di rumahnya dan menjual berbagai makanan, minuman, dan bahan masakan lainnya. Boleh di next? Ya, selanjutnya merupakan proses pernikahan. Untuk aturan adat untuk proses pernikahan masyarakat suku Baduy, dalam hasil temuan kelompok kami, diketahui bahwa dalam proses pernikahan masyarakat suku Baduy, terdapat perbedaan di zaman sekarang. Perbedaan itu terlihat dari sistem perjodohan yang masih berlaku di masyarakat suku Baduy dalam. Sedangkan masyarakat suku Baduy luar kebanyakan sudah tidak menerapkan sistem perjodohan tersebut. Hal ini juga diperjelas oleh beberapa informan yang didapati melalui proses wawancara. Di antaranya satu informan yang berasal dari suku Baduy luar, yaitu Kang Sapri, mengatakan bahwa di zaman sekarang, masyarakat suku Baduy luar tidak menerapkan sistem perjodohan sebelum menikah. Karena biasanya pernikahan yang didasari atas perjodohan tidak akan berlangsung lama. Hal ini juga diperkuat dari kisah salah satu penduduk Baduy luar di Kampung Marengo, yaitu Ibu Pulung atau biasa dipanggil Ambu. Dalam wawancara yang kelompok kami lakukan, ia menceritakan bahwa bagaimana sistem perjodohan yang dialaminya ini membuat rumah tangganya tidak bisa bertahan. Karena ternyata pasangan yang ia dapatkan melalui sistem perjodohan tersebut bukanlah orang yang baik, dan itu tidak diketahuinya sebelum ia menikah. Kasus perjodohan yang dialami Ibu Pulung ini tidak lagi diterapkan kepada anak-anaknya, karena seperti yang dijelaskan tadi, bahwa di zaman sekarang proses perjodohan ini sudah tidak berlaku karena dikhawatirkan
akan banyak sekali yang bercerai gitu. Untuk aturan di Baduy Dalam masih berlaku sistem perjodohan oleh keluarga kedua pasangan. Hal ini juga sejalan dengan masih ditetapkannya aturan adat yang mengatakan bahwa pasangan yang sudah menikah di masyarakat suku Baduy Dalam dilarang untuk melakukan perceraian. Hal ini menuturkan bahwa suku Baduy Dalam masih sangat kental dengan proses perjodohan sebelum menikah. Aturan adat tersebut masih berlaku karena masyarakat Baduy Dalam sangat mempertahankan budaya leluhurnya, sedangkan Baduy luar sudah mendapatkan pengaruh-pengaruh dari modernisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Aurelia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai peran perempuan dan peran laki-laki pada keluarga suku Baduy. Sebelumnya kita perlu tahu dulu nih pengertian dari peran. Sebetulnya peran adalah keseluruhan pola budaya yang dihubungkan dengan status individu yang bersangkutan. Ini nantinya berkaitan dengan status dari individu tersebut. Nah, kedudukan atau status seseorang dalam masyarakat mempengaruhi peran yang akan nantinya dilakukan. Tentunya dalam hal ini mengarah pada keluarga pada suku Baduy yang sudah menikah, memiliki peran sebagai suami dan istri, dan pembagian kerja dalam keluarga. Mengarah pada konsep penelitian kami bahwa dilihat dari konsep pernikahan ini yang terjadi pada perempuan maupun laki-laki yang dirasa sudah mumpuni untuk menikah, berdasarkan kesanggupannya dalam bekerja, dalam hal ini berladang, menenun, ataupun berdagang. Peran laki-laki dan perempuan didasarkan pada keluarga yang mumpuni untuk menghasilkan ataupun memenuhi kebutuhan primer keluarganya dengan cara berladang maupun menenun. Namun yang terjadi di lokasi, peneliti ini tidak henti-hentinya ya melihat warung-warung yang dibuka oleh masyarakat Baduy luar untuk menambah penghasilannya. Dapat disimpulkan sebenarnya tidak ada batasan khusus sih untuk siapa yang menjaga warung tersebut gitu. Ada laki-laki juga maupun ada perempuan juga yang menjaga atau menjajal dari warung tersebut gitu atau cukup untuk berdagang. Namun bagi perempuan dan laki-laki ini nantinya harus memenuhi kebutuhan rumah tangga dan membantu mencukupi kebutuhan anak-anak mereka, terutama laki-laki yang diperuntukkan untuk berladang ataupun tadi berdagang dan perempuan mengurus anak ataupun menenun. Perempuan sendiri nantinya tidak boleh tuh untuk memanjat yang terlalu tinggi gitu, dan laki-laki tidak boleh menenun karena itu sudah menjadi peran dan tugasnya mereka masing-masing. Namun sejauh ini peran yang dijalankan cukup tergambar ya pada masyarakat suku Baduy di dalam pembagian keluarga. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dampak dari pernikahan dini. Nah, seperti yang kita tahu, pernikahan yang dilakukan pada sebagian besar masyarakat Baduy dilakukan pada usia muda. Hal ini dijelaskan oleh Ayah Ardi yang mengatakan pernikahan di Baduy dianjurkan pada usia 18 tahun untuk laki-laki dan usia 17 tahun untuk perempuan. Nah, secara garis besar terdapat dampak yang terjadi akibat pernikahan dini, yaitu diantaranya dampak psikologis, kesehatan, ekonomi, dan juga diskriminasi terhadap pihak perempuan. Nah, dampak yang pertama itu ada dampak kesehatan. Dampak kesehatan yang ditimbulkan dari pernikahan dini adalah kesehatan perempuan yang hendak melahirkan dan juga calon anaknya kelak. Pernikahan dini dapat meningkatkan angka kematian bayi dan juga ibu. Hal ini dialami oleh istri dari informan bernama Kang Sapri, di mana istrinya yang berusia 20 tahun harus mengalami keguguran saat usia kandungannya baru menginjak 6 bulan. Nah, salah satu faktor yang menyebabkan kasus kematian bayi adalah kondisi ibu sebelum konsepsi dan juga selama kehamilan. Nah, di usia 17-20 tahun, rahim dan juga panggul ibu itu belum berkembang dengan baik, sehingga pada saat perempuan melahirkan dapat terjadi pendarahan, keguguran, dan juga kesulitan saat hendak melahirkan. Lalu dari dampak yang kedua, itu dari aspek psikologis. Nah, seseorang yang melakukan pernikahan di usia muda bisa dibilang kematangan psikologisnya itu belum siap untuk menjadi seorang istri dan juga ibu untuk anak-anaknya nanti. Nah, dalam pernikahan itu dibutuhkan kesiapan psikologis yang kuat. Jika seseorang itu dipaksakan untuk melakukan pernikahan di usia dini, padahal ia belum siap untuk menjalaninya, hal ini dapat menyebabkan perceraian dini pula. Nah, selanjutnya dari dampak ekonomi. Nah, perempuan maupun laki-laki yang menikah, itu mereka lebih stabil dari segi finansial, karena kebutuhannya dapat dipenuhi secara bersama-sama, tidak lagi perorangan.
Dari segi ekonomi, mereka juga dapat bertahan karena kebutuhan primer itu sudah terpenuhi dengan berladang, dan juga ditambah orang tua suku Baduy itu sangat peduli pada anak mereka setelah menikah, di mana ini menjadi dampak positif pernikahan yang terjadi di masyarakat suku Baduy. Nah, terakhir, selain dampak yang telah dijelaskan sebelumnya, akibat dari pernikahan dini adalah adanya diskriminasi gender yang dialami pada pihak perempuan. Nah, dengan melakukan pernikahan, perempuan itu tidak lagi mempunyai kebebasan untuk mengembangkan diri mereka. Nah, peran yang dilakukan perempuan setelah menikah hanyalah sebatas menjaga anak di rumah dan membantu pekerjaan suaminya. Begitu pula yang dikatakan oleh Kang Yadi, salah satu informan kita yang menyebutkan bahwa perempuan itu biasanya harus tetap di rumah. Mereka itu memang diwajibkan untuk berladang dan juga menenun. Nah, jadi pada dasarnya setelah menikah, perempuan Baduy itu hanya tunduk mengikuti arahan dari suaminya saja. Baik, setelah kita mendengarkan paparan temuan dari teman-teman kelompok 5, maka dapat disimpulkan bahwa suku Baduy merupakan kelompok masyarakat yang kental dengan tradisi dan kebudayaannya. Berbagai aspek kehidupan termasuk dalam proses pernikahan masih sering didasari oleh adat istiadat dan kebudayaan yang mereka anut. Nah, tata cara adat pernikahan dimulai dari